Buku Dunia Arab, pengarang Philip Kahiti, halaman 191 sampai dengan halaman 196. Sesudah pertengahan abad ke-13, ada terjadi dua buah proses yang penting, mengkristenkan dan mempersatukan Spanyol. Mengkristenkan negara itu adalah suatu soal yang berlainan dari usaha menaklukkan dan usaha unifikasi dari negara tersebut. Bagian satu-satunya dari semenanjung Pirenea di mana Islam telah berurat berakar, ialah di daerah tempat peradaban Carthago Samiah berkembang. Serupa juga halnya yang terjadi dengan Sisilia, peristiwa mana adalah juga penting artinya. Pada umumnya garis pembatas antar agama, Islam dan Kristen berjalan sejajar dengan garis antara bentuk peradaban Punisia dan Barat di zaman purba. Pada abad ke-13 banyak orang-orang Muslim di seluruh Spanyol yang berada di bawah pemerintahan orang-orang Kristen. Baik karena penaklukan maupun karena perundingan-perundingan, tetapi mereka tetap memegang hukum dan agamanya. Orang Muslim yang demikian disebut orang Mudejar, kata mana berasal dari bahasa Arab yang berarti sudah menjadi warga negara, maka banyaklah orang Mudejar yang lupa akan bahasa Arabnya dan melulu berbahasa Romawi serta sedikit banyaknya bercampur baurlah mereka dengan orang-orang Kristen. Proses unifikasi Spanyol benar agak seret, tetapi berjalan dengan pasti. Pada waktu itu wilayah Kristen di Spanyol terdiri dari dua kerajaan, yaitu Castilla dan Aragon. Perkawinan antara Ferdinand dari Aragon dan Isabella dari Castilla pada tahun 1469 menyatukan kedua kerajaan tersebut untuk selama-lamanya. Persatuan yang terjadi ini merupakan pertanda-pertanda yang kurang baik bagi nasib kekuasaan Muslim di Spanyol. Para sultan yang kemudian memerintah sesudah Ahlan Nasrid tidak dapat menghindarkan bahaya yang makin besar itu dengan jalan apa sekalipun. Sultan-sultan yang terakhir dari Ahla ini terlibat dalam sengketa pergantian raja, sehingga menambah kesulitan kedudukan mereka. Dari 21 orang sultan yang memerintah dari tahun 1232 sampai tahun 1492, ada 6 orang diantaranya yang memerintah 2 kali, sedang 1 orang sampai 3 kali. Pada tanggal 2 Januari 1492, satu tanggal yang bertepatan dengan permulaan bagi sejarah Amerika, tentara Kristen Rene masuki Granada setelah bertempur dengan lama dan sengit. Salib mendesak bulan sabit, raja, dan permaisuri yang beragama Katolik itu, yaitu Ferdinand dan Isabella, tidak mau memegang teguh syarat-syarat yang ditetapkan ketika kota itu menyerah. Dalam tahun 1499, di bawah pimpinan Bapak Akudosa, konfesor, dari permaisuri, yaitu Kardinal Ximenes de Cisneros, dimulailah suatu gerakan yang memaksa orang menganut agama Kristen. Pertama-tama kardinal tersebut berusaha menyingkirkan semua buku Arab yang menguraikan agama Islam dengan jalan membakarnya. Pembakaran buku-buku itu dilakukan di Granada. Inquisition adalah semacam mahkamah pengadilan agama Katolik zaman dahulu. Mahkamah itu hanyalah bertugas untuk menentukan kesalahan dan pelanggaran seseorang terhadap ajaran agama Katolik. Setelah pelanggaran ditentukan maka pesakitan pun diserahkanlah kepada Mahkamah Pengadilan Negeri untuk dijatuhi hukuman. Kemudian diadakan dan menjalankan tugas-tugasnya dengan giat sekali. Semua orang Muslim yang masih tinggal di negeri setelah Granada jatuh dinamai Moriscos, sebutan Spanyol untuk orang-orang Mur atau Habsji kecil. Orang Romawi menamakan Afrika Barat Mauretania dan penduduknya Mauri, mungkin berpangkal pada perkataan Punisia, yang artinya barat, dan dari kata Mauri inilah berpangkal kata-kata Spanyol Moro dan kata Inggris Moi. Mur yang sebenarnya adalah orang Berber, tetapi sebutan ini lazim dipakai untuk semua Muslimin Spanyol dan Barat Laut Afrika. Muslimin Filipina yang berjumlah 500.000 itu sampai kini terkenal dengan nama Moro, suatu nama yang diberikan oleh orang-orang Spanyol ketika Kepulauan Filipina ditemukan oleh Magellan dalam tahun 1521. Pada mulanya sebutan Morisco hanyalah ditujukan kepada orang-orang Spanyol yang memeluk agama Islam. Bahasa yang dipakai oleh Muslimin Spanyol ialah sebuah ragam bahasa Romawi, tetapi memakai aksara Arab. Kebanyakan orang Mori, jika tidak untuk sebagian besar, adalah keturunan orang-orang Spanyol. Tetapi kini mereka diberi ingat bahwa nenek moyangnya adalah orang-orang Kristen dan mereka harus memilih aliran menerima baptis atau memikul segala akibat-akibatnya jika menolak baptis. Kaum Mudejar dikumpulkan dengan kaum Morisco dalam sebuah golongan dan banyaklah di antara mereka yang menjadi Muslim berselimut, yakni orang yang di muka umum memeluk agama Kristen, tetapi secara diam-diam memeluk agama Islam. Ada juga di antara mereka yang setelah nikah di gereja, kemudian nikah pula di rumahnya secara diam-diam menurut hukum terslam. Banyak pula di antara mereka memakai nama Kristen di muka umum, tetapi di samping itu memakai nama Arab di rumah atau dalam keperluan pribadi. Pada tahun 1501 diumumkan sebuah pernyataan raja, yang mengharuskan semua Muslimin di Castilla dan Leon bertobat kembali, maksudnya meninggalkan Islam dan memeluk agama Kristen, atau meninggalkan wilayah itu.
Tetapi rupa-rupanya pernyataan itu tidak berapa keras dijalankan. Kepada kaum muslimin di Aragon pun ditujukan juga paksaan sedemikian dalam tahun 1526. Dalam tahun 1556 Raja Philip II mengumum suatu undang-undang yang meminta kepada muslimin yang masih tinggal di Spanyol untuk membuang seketika itu juga bahasanya, kepercayaannya, adat-adatnya dan cara hidupnya. Bahkan diperintahkan juga untuk merusak semua tempat mandi Spanyol, karena dianggap merupakan sisa-sisa ketiadaan kepercayaan. Suatu pemberontakan yang kedua menurut jenisnya, timbul di Granada dan menjalar ke gunung-gunung yang berdekatan, akan tetapi dapat dipadamkan. Perintah pembuangan yang resmi ditandatangani oleh Raja Philip III dalam tahun 1609, perintah mana berarti pengusiran semua muslimin dari wilayah Spanyol secara paksa. Konon kabarnya 500.000 orang menderita nasib seperti diuraikan di atas itu. Mereka dipaksa naik kapal dan dibawa ke pesisir Afrika atau ke negara-negara Islam yang jauh letaknya. Kaum Moriscos inilah yang terutama mengisi jumlah gerombolan-gerombolan bajak laut Maroko. Menurut taksiran, maka antara Jauhrib Granada dan 25 tahun yang pertama dari abad ke-17, jumlah kaum muslimin yang diusir atau dihukum mati adalah 3 juta orang. Sejak itu hingga sekarang masalah orang Habsji, Moor, tidak merupakan soal lagi bagi Spanyol dan dengan demikian merupakan suatu perkecualian dari rumus umum, bahwa, di mana saja kebudayaan Arab ditanam, di situ ia menetap untuk selama-lamanya. Orang Habsji sudah terusir. Untuk seketika Spanyol Kristen menyinarkan cahayanya bagaikan cahaya bulan, cahaya pinjaman, kemudian gerhana datang dan sejak itu Spanyol terus merangkak dalam kegelapan. Segala monumen-monumen yang bersenikan religi di Spanyol telah habis musnah, kecuali satu, yaitu Masjid Besar di Cordoba. Masjid ini adalah yang tertua dan terbesar dan didirikan pada tahun 786 di atas tanah tempat bangunan suatu gereja Kristen yang berasal dari suatu candi Romawi. Bagian terutama dari masjid tersebut bersama-sama dengan menaranya yang berbentuk bujur sangkar itu, diselesaikan dalam tahun 793. Menara di Spanyol mencontoh gaya menara Syria. 1239 buah sok guru yang benar-benar merupakan sebuah rimba, mendukung atap Masjid Cordoba itu. Lentera-lentera perunggu yang dibuat dari lonceng-lonceng gereja Kristen, menerangi gedung itu. Sebuah tempat lilin mempunyai 1000 cahaya. Sedangkan tempat lilin yang terkecil masih mempunyai 12 cahaya. Tukang dari Bizantium dipekerjakan untuk menghiasi masjid itu, seperti yang mungkin juga terjadi dengan usaha menghiasi masjid-masjid Umayyah di Syria. 80.000 mata uang dari emas, sebagian dari harta rampasan dari bangsa Gothia, dipakai oleh pendirinya untuk pembangunan masjid itu. Pengeluasan dan pembetulan dilakukan oleh orang muslimin kira-kira pada tahun 1000. Dewasa ini masjid tersebut menjadi sebuah gereja besar, yang diperuntukkan bagi kemuliaan Mikraj Maria. Dari monumen-monumen duniawi, maka Alcázar, kata Arab, di Sevilla, dan Alhambra di Granadalah, dengan hiasan-hiasannya yang mewah tetapi indah, merupakan monumen-monumen yang paling dewasa ini. Bagian yang tertua dari Alcázar di Sevilla itu didirikan oleh ahli bangunan-bangunan Toledo untuk gubernur provinsi Almohad pada tahun L199, 1200. Almohad adalah Berber yang kedua yang memerintahi Spanyol sesudah pemerintahan Ahala Almorawijah. Nama mereka itu berpangkal pada bahasa Arab yang berarti penganut paham kesatuan. Dalam tahun 1353 Alcázar diperbaiki dengan gaya Islam oleh tukang-tukang mudejar untuk Raja Peter yang buas dan dipergunakan sebagai tempat raja bersemayam hingga belum lama berselang. Di antara berbagai Alcázar di Cordoba, Toledo, dan di kota-kota lainnya di Spanyol, Alcázar Sevilla lah yang paling masyhur. Alcázar Toledo hancur musnah ketika perang yang penghabisan berkobar di Spanyol. Puncak keahlian Muslim Spanyol membuat dekorasi dapat terlihat dalam Alhambra. Akropolis Granada ini dengan hiasannya yang luar biasa dalam mosaik-mosaik, stalaktit-stalaktit dan prasasti-prasastinya, dicipta dan dibangun secara besar-besaran dan mulia. Gedung yang dalam tahun 1248 mulai dibangun oleh seorang sultan dari Ahala Nasrid, baru selesai dalam pertengahan abad ke-14. Busur berbentuk luduk kuda yang khas dalam arsitektur dunia Muslim Barat adalah bentuk arsitektur di Timur dekat dalam zaman sebelum Islam datang. Dalam bentuk ladam kuda yang bundar kita lihat arsitektur tersebut dipergunakan pada masjid-masjid Umayyah di Damasik. Bentuk yang terakhir ini, di Barat ia terkenal sebagai busur Habsi, Moor, pasti sudah didapati di Spanyol sebelum penaklukan Arab, tetapi orang Spanyol lah, terutama Muslimin Cordoba, yang mempergunakan struktur dan kemungkinan-kemungkinan dekorasinya serta memakainya pada umumnya. Sumbangan lainnya dari Arab Cordoba yang sungguh-sungguh asli,
ialah struktur lengkungan yang didasarkan pada busur-busur yang gotong memotong dan rangka yang kelihatan potong memotong juga. Keahlian ini dan keistimewaan arsitektur lainnya yang berkembang, di Cordoba disebarkan orang muslimin ke Toledo dan ke pusat-pusat lainnya di sebelah utara semenanjung itu. Karena percampuran tradisi Kristen dan Islam tumbuhlah di sini suatu gaya tertentu, gaya yang dapat ditandai pada busur yang berbentuk ladam kuda dan lengkungan yang hampir selalu dipergunakan. Tukang-tukang mudejarlah yang memperindah dan menyempurnakan gaya campuran tersebut, sehingga menjadi gaya nasional Spanyol.